Berdoa selesai. Oke, di sini untuk maksud dulu ya. Pani, Hadir Bu. Desti, Hadir Bu. Rasti, Hadir Bu. Cherry, Hadir Bu. Ara, Hadir Bu. Pak Edu, Hadir Bu. Helmida, Hadir Bu. Juwita, Hadir Bu. Revan, Hadir Bu. Lola, Jelita. Udah pada sarapan tadi pagi? Sudah. Oke, sebelum itu kita bernyanyi dulu untuk memancing semangat belajar kita pada pagi hari ini. Ayo semua berdiri nak. Tahu lagu cita-cita di sini kan? Tahu. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Cita-cita di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Pembelajaran kita hari ini itu sangat bersinggungan dengan lagu kita tadi. Subtema yang akan disampaikan pada pagi hari ini itu adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang dimana subtema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan dan ciri-ciri makhluk hidup. Siapa di sini anak-anak ibu yang tahu apa itu makhluk hidup? Tunjuk tangan. Ayo. Ayo siapa yang tahu apa itu makhluk hidup? Ada yang tahu? Oke, di sini ibu akan menjelaskan apa itu yang namanya makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang mampu bertahan hidup dengan perubahan lingkungan untuk melestarikan atau berkembang biakkan jenisnya. Di sini ada beberapa jenis makhluk hidup. Siapa yang tahu? Maju ke depan. Maju ke depan. Apa itu makhluk hidup? Suatu jenisnya. Oke, tepuk tangan dong untuk temannya. Siapa lagi yang tahu jenis makhluk hidup selain manusia? Pani, satu. Oke, pintar, tepuk tangan dong untuk temannya. Selain itu apa lagi? Siapa yang tahu? Ciri siapa? Tulis apa ini? Jenis-jenis makhluk hidup selanjutnya. Oke, pintar. Tepuk tangan dong untuk teman saya. Nah, di sini kita akan membahas yang 3 jenis ini saja. Yang dimana makhluk hidup yaitu salah satunya manusia. Manusia bertahan hidup dengan cara bagaimana? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Kita, hah? Siapa yang tahu? Kita semua di sini tuh makhluk hidup apa? Jenis apa? Manusia itu salah satu jenis makhluk hidup yang bagaimana? Ada yang tahu? Oke. Di sini manusia ini salah satu jenis makhluk hidup yang sangat tinggi derajatnya dibandingkan jenis makhluk hidup hewan dan tumbuhan. Kenapa manusia disebut makhluk yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dibandingkan jenis makhluk hidup yang dua ini? Ayo, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Oke, di sini ibu akan menjelaskan kenapa manusia disebut disebut jenis makhluk hidup yang lebih tinggi derajatnya daripada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Itu karena satu, manusia itu mampu bersosial. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu
Inilah alasan kenapa manusia disebut salah satu jenis makhluk hidup yang paling tinggi derajatnya ketimbang jenis makhluk hidup yang lainnya. Nah, di sini Ibu ada sebuah media. Tapi sebelum mengarah ke sini, kita itu akan menjelaskan yang namanya pertumbuhan. Ada yang tahu apa pertumbuhan? Ada yang tahu? Oke, baiklah, Ibu akan menjelaskan. Pertumbuhan ini adalah salah satu proses bertambahnya volume tubuh, seperti bertambah tinggi, berat badan, dan pertumbuhan tidak dapat kembali kepada bentuk semula. Inilah secara sederhananya pengertian dari pertumbuhan. Nah, di sini Ibu mau menanya, pertumbuhan seperti apa pertumbuhan yang dialami manusia? Di sini Ibu ada sebuah media. Ibu akan menjelaskan secara sederhananya saja. Ketika manusia lahir, dia akan menjadi bayi. Pertama dia akan menjadi bayi. Pertama dia akan menjadi bayi. Selanjutnya dia akan menjadi, setelah dia menjadi bayi, dia akan bertumbuh menjadi anak. Setelah itu dia akan bertumbuh menjadi habis dia remaja, dia akan bertumbuh menjadi dewasa. Setelah itu dia akan menjadi lanjut usia. Pintar anak itu. Nah, anak-anak Ibu semua sudah paham dengan pertumbuhan yang dialami manusia. Setelah itu manusia mempunyai ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Di antaranya ada yang tahu? Tidak tahu? Oke. Manusia itu biasanya bernapas dengan apa? Gak ada yang tahu manusia itu bernapas dengan apa? Depannya apa? Oke, manusia itu bernapas dengan paru-paru. Pinter Edu, kok nggak dijawab dari tadi, Nak? Oke, selanjutnya manusia itu pastinya punya rambut lah ya. Nah, ya kan? Kok kenapa jadi malu-malu jawabnya? Setelah kita membahas tentang manusia, kita berlanjut ke pertumbuhan hewan dulu. Hewan itu apa? Selain hewan disebut apa? Manusia. Ya, binatang. Hewan juga disebut dengan binatang. Binatang ini terbagi menjadi berapa jenis sih? Siapa yang tahu? Berapa? Kok 30? Oke. Manusia ini
dibagi jadi beberapa jenis, yaitu menurut jenis makanan dan jenis habitat atau tempat tinggal. Tapi di sini kita mengambil salah satu contoh hewan yang sederhana saja, yaitu ayam. Siapa yang kenal dengan ayam? Ayam itu ciri-cirinya kayak mana sih? Ayo, siapa yang tahu? Tulis di depan. Ayo, siapa yang tahu? Ciri-ciri ayam itu kayak mana? Coba. Ayo, siapa yang tahu ciri-ciri ayam kayak mana? Ayo, Ola tahu apa? Kayak mana itu ayam? Ciri-ciri ayam itu kayak mana? Maju ke depan selesai. Tulis di depan. Oke, kalau nggak ada yang tahu, ayam itu biasanya berbulu atau enggak? Berbulu. Punya sayap atau enggak? Punya sayap. Punya kaki, paru. Ayam itu berkembang biak atau bertumbuh dengan cara kayak mana sih? Kalau ayam bertelur. Bertelur. Pertumbuhan ayam itu berawal dari mana? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ayam itu berawal dari, ya benar sekali, telur. Setelah itu dia akan menetas dan menjadi anak ayam. Setelah itu dia akan menjadi belum. Setelah itu dia akan berkembang dan bertumbuh menjadi ayam dewasa. Dan setelah itu dia akan berkembang biak lagi dengan cara kawin dan bertelur kembali. Bertelur kembali. Sudah paham sampai penjelasan Ibu sampai ke hewan? Selanjutnya kita akan membahas yang namanya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu biasanya disebut bagaimana? Disebut apa? Tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Siapa di sini yang suka menanam bunga di rumah? Bunga apa aja? Ada bunga mawar. Bunga mawar. Nah, betul sekali, dan sekarang Ibu akan mencontohkan bunga mawar. Atau bunga, ya, sama aja, bunga mawar atau bunga yang lainnya. Di sini kita akan membahas pertumbuhan bunga. Bunga biasanya ada yang ditanam bijinya dan ada yang langsung ditanam batangnya, betul sekali. Tapi sekarang kita membahas yang berbiji. Pertama kali kalau kita tanam bijinya, pertama kali dia biji, kemudian dia akan tumbuh menjadi bijinya akan tumbuh tunas seperti ini. Ini disebut biji berkecambah. Selanjutnya dia akan tumbuh menjadi, siapa yang tahu? Besar tapi belum berbunga. Selanjutnya dia akan menjadi bunga dewasa. Dia akan menghasilkan sebuah bunga. Sampai sini ada yang sampai di sini paham apa yang disampaikan? Paham. Oke, kalau paham, Ibu mau bertanya sama Helida. Makhluk hidup itu apa? Diri
Terus ibu mau bertanya sama Kola dulu. Pertumbuhan itu apa, Nak? Jelaskan sekali lagi ya. Makhluk hidup itu adalah sebuah, ibu tulis saja ya. Adalah suatu organisme yang mampu bertahan hidup dengan perubahan lingkungan untuk melestarikan jenisnya. Jadi makhluk hidup itu apa? Suatu organisme yang mampu bertahan hidup dengan perubahan lingkungan untuk melestarikan jenisnya. Oke, di sini itu akan membagi sebuah kelompok. Jadi sekarang bebas ya, kalian mau pilih kelompok mana? Pilih temannya kelompok, tapi harus 4 kelompok aja. Yuk, siapa kelompoknya? Ibu aja yang membagi biar lebih cepat ya. Fani, Elida sama siapa? Desi, Ola, siapa tadi? Juwita, Revan, Rasti, sama Ciri. Sisanya ini ya. Salah satu orang dari kelompok maju ke depan. Satu orang dari kelompoknya maju ke depan. Salah satu maju ke depan sini. Satu lagi. Kalian siapa kelompoknya? Salah satu dari kalian maju ke depan. Satu aja. Udah. Terus siapa? Dari kalian? Masih 3 kelompok berarti ya? Oke, salah satu di antara kalian ambil yang ada di dalam. Salah satu aja. Buka ya. Buka. Oke. Udah. Jadi kalian kerjakan menurut kelompok kalian masing-masing ya. Kembali ke kelompok masing-masing. Kerjakan dengan kelompok masing-masing. Ya, kerjakan sama kelompok masing-masing ya. Kalau nggak ngerti tanya sama ibu. Pasti. Lihat sedih lah kayaknya.
Sudah. Udah ada yang siap? Ayo, kelompok siapa yang pertama siap akan ibu kasih hadiah dulu. Ayo cepet. Ayo cepet. Udah ada siap? Udah kelompok 4 sudah siap. Teman kelompoknya juga sini dong. Ayo siapa lagi satu kelompok lagi yang paling cepat selesai? Ayo, kelompok satu lagi. Cepat dapat hadiah loh ini. Ayo. Sini maju yang sudah selesai. Sebelah sini. Sama teman kelompoknya juga sebelah sini. Edu. Kelompok 3 sama kelompok 4 sudah selesai. Kelompok lainnya udah. Ayo, cepet. Ayo. Duduk. Ayo, udah. Oke. Sudah selesai. Ayo diri di depan. Kelompok yang pertama tadi selesai siapa? Kelompok 4. Ayo katakan biar teman-temannya dengar. Ciri-ciri manusia. Saling. Sini. Ciri-ciri manusia. 1. Mampu bersosial. 2. Mempunyai akal budi pikir. 3. Bernapas dengan vespa. Tepuk tangan dong, pintar-pintar anak-anak itu ya. Udah kelompok 4 ambil satu-satu. Ayo ambil satu-satu. Satu-satu ya, dari bagian nanti. Satu. Oke, kelompok selanjutnya kelompok 3. Ayo dulu nak, yang udah selesai dulu. Kelompok 3 Ciri-ciri tumbuhan. 1. Gerakan. 2. Berbatang. 3. Berdaun. 4. Berdiri. pintar, tepuk tangan dong. Oke, kelompok 3 ambil satu-satu. Ayo ambil satu-satu. Jangan ratus ya, satu orang. Ayo. Nah, kelompok selanjutnya siapa yang selesai? Kelompok 1. Yuk, coba. Ciri-ciri hidup adalah 1. Manusia. 2. Hewan. 3. Oke, tepuk tangan dong. Tapi kelompok 1 karena nomor 2 terakhir selesai, pokoknya 1 ya, nggak apa-apa ya. Lain kali, jangan dulu. Lain kali harus cepet-cepet. Nah, kelompok selanjutnya siapa? Coba. Ayo baca. Ciri-ciri hewan. Ayam, sayur, bersayap, kuat, dan mulut tidak mempan. Oke, tepuk tangan dong. Ambil 1 aja ya. 1 aja, 1. Oke, silakan dulu. Baiklah, sudah paham apa itu jenis-jenis makhluk hidup? Sudah paham? Oh, Pak, menjawab. Sudah paham apa itu? Sudah. Oke. Jadi di sini kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertumbuhan akan dialami oleh setiap makhluk hidup. Yang dimana makhluk hidup ini tadi pengertiannya apa? Suatu organisme yang berlari dengan berbagai untuk melestarikan jenisnya. Oke. Dan pertumbuhan itu diartikan juga dengan apa itu pertumbuhan? Salah satu proses punya volume tubuh Oke, betul sekali. Jadi, Ibu rasa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah tersampaikan. Jadi, alangkah baiknya sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini berkah.
Berdoa selesai. Oke,